belum ada Ustaz, teman yang lain. Ya, biasanya kita itu sampai jam 20.15 baru pada bergabung tuh. Pak Budi baru mulai bergabung ya? Apa sudah sebelumnya? Di awal dulu, terus Oh, ya. ada kegiatan lain, terus pending ini nyambung lagi. Oh iya, alhamdulillah. Nggak apa-apa. Kita juga kemarin sudah bahas banyak materi tajwid, makhraj, sama Hmm. waqaf. Nah, sudah Hmm. kita bahas. Mungkin nanti kita akan eh, review sedikit-sedikit supaya tidak terlalu tertinggal. Oke, oke, siap, siap. Biar bacaannya lebih benar. Tapi saya lihat dari perawakan Pak Budi ini sepertinya sudah bisa mengaji, sudah lancar, sudah bisa mempresentasikan makhrajnya, sudah bisa menjelaskan tajwidnya, penerapan tajwidnya juga sudah oke. Pak Ustadz bisa gitu. Ya, kita kan harus berhusnuzon. Berhusnuzon itu Alhamdulillah, bagus, amin. baik. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam. Ini di Bengkulu siang Bu Sri ya? Kenapa? Di Bengkulu siang ini. Kok siang? Kok siang sih Ustadz? Iya. Soalnya Iya, cerah, cerah sekali malah lihat Bu Sri ini. Walaupun Alhamdulillah malam. sudah ini baru setor tugas-tugas empat surah dan lain-lain. Jadi ya senang aja Ustadz. Oh, udah tuntas 4 surah, amalan 4 surahnya udah tuntas. Iya, tapi saya cuma Alhamdulillah. bisa 1 kali sehari Ustadz. Nggak bisa Ah, banyak-banyak sampai berapa begitu. tidak masalah. Yang penting kan niatnya itu penuh berharap agar diberi ridho sama Allah. Amin, amin. Ya, benar-benar. Nah, kalau bacanya banyak-banyak, 10 kali, 50 kali, tidak ada satupun harapan mengharap ridho Allah, semuanya akan gagal. Benar. Betul, betul. Udah sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Kemarin radangnya aja sih, karena kalau kerja kan di sekolah AC, ntar tiba-tiba langsung keluar kelas tuh panas. Jadi setiap Oh, hari begitu. ya. Sempat Ustadz, anu saya ya. minta maaf Ustadz. Apa ngikutinya tuh masih masih jauh dari yang diharapkan. Maklumlah Ustadz kalau sudah tua ini kan belajarnya kayak mengukir di atas air. Hari ini ingat, besok lupa. Itu kan kiasan aja. Itu kan kiasan aja, bukan hadis Rasulullah. Itu perumpamaan aja. Nah, kita kan nggak tahu uzur yang seperti apa. Iya, 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 iya. Yang jelas saya berusaha Ustadz. Ya, berusaha. Kemarin kan saya sudah berikan tuh materi. Ini Pak Budi gabung di Tadarus Online, gabung. Belum juga, Tat. Oh, belum. Hanya Berarti di, di Hasina Tahsin ya? iya, ya. Ya. Ini kalau misalkan belum bergabung banyak, kita tetap mulai ya. Iya Ustadz. Siap, siap. Ya. Ya, Assalamualaikum Ibu Siti Zahro. Iya, Ustaz. Baru selesai ini Ustaz, setoran ayat ke itu, setoran terjemah ke teman ini promotor. Oh Baru. iya iya. Itu Mohon maaf Ibu Ustaz. Ibu Siti Zahro MIM Iya, itu. Iya, dulu pernah ikut sidak Ustaz. Menghafal itu mudah. Saya kan juga ini bantu ibu-ibu di desa sini hafalin Quran gitu Ustaz. Di mana itu Ibu Bu Siti? Ya di dekat rumah saya. Ini Enggak, ibu-ibu maksudnya yang udah nih sepuh-sepuh itu belajar ngaji gitu sama saya. Itu, Nah, Ustaz. itu berarti udah bisa itu masuk ke
tahsin mau masuk ke tahfiz sudah bisa tuh. Insya Allah Ustaz. Ya, insya Allah. Tapi memang saya tuh kan ngajar di tahsin sama tahfiz mengikuti aturan yang sudah ada sama yayasan. Jadi kepengen, Biar saya dari awal nggak apa-apa Ustaz. jadi kepengennya tuh yang yayasan tuh kepengen untuk yang bergabung ke tahfiz tuh benar-benar pertama bukan masalah bisa ngaji atau enggaknya. Iya Yang Ustaz. pertama tuh konsisten, ada waktu yang cukup karena kan Iya Ustaz. hampir setoran yang namanya hafalan kan kalau sudah memasuki hafalan pertama sudah harus punya jurnal hariannya, baik hafalannya, baik murojaahnya kan harus punya. Iya Nah, Ustaz. kalau misalkan waktunya nggak cukup, takutnya nggak serius. Jadi seperti itu sih yang Betul, dikhawatirkan. betul Ustaz. Betul. Tapi setidaknya amalan yang diterapin dalam kehidupan sehari-hari itu sudah jauh lebih bagus itu. Ngajarin anak kecil sama ngajarin sepuh yang ada di dekat rumah itu sama-sama aja. Iya Ustaz. Ya kalau ngajarin anak kecil kan memang sifat alaminya. Betul, Kalau betul. ngajarin Iya. kalau Pakai anu ngajarin Ustaz, saya pakai Jimmy tuh Ustaz. iya, kalau Dengan ngajarin yang sudah berusia yang 60 atau 65 ataupun yang 50 memang kita ngajarinnya sama seperti anak kecil. Artinya dua-duanya punya keinginan yang kuat, punya waktu yang cukup. Nah, tinggal kitanya aja sabar enggak gitu. Jadi Sama kita tuh nontonnya dapat sama ya Zat. sama cara-cara nuntunnya. Sama Dua kan yang nuntunnya. kita kan dapat Yang kan tua nilainya sama apa? yang kecil. Pahala sabar 1 dapat. Karena kalau ngajar udah pasti harus sabar. Kalau nggak sabar nanti pahala sabarnya gugur. Terus yang kedua, pahala mau ngajarnya. Karena khairun nas anfa'ahum linnas sama khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Nah, dua ini nih yang jadi panutan kita dari Rasulullah. Betul Ustaz. Bu Elvi, apa kabar Bu Elvi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ibu Wiji. Ya, assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nggak lupa kan yang udah dipelajarin? Insya Allah. Yang lupa tuh Insya Allah. saya, Ustaz. Lupa terus. Itu maka dibikin. Saya tuh sebelumnya kan nggak ada tadarus online. Nah, maka saya buatkan pertama tuh Hasinah Tahsin fokus tuh satu grup aja. Ini belum kita belum mulai ya. Jadi yang baru bergabung santai aja. Ini kita ya curcol lah sedikit. Nah, Hasinah Tahsin itu awalnya satu grup. Tapi kalau kita jadiin satu grup, nanti untuk pembelajaran jadi nggak fokus. Maka dibuatkan satu Hasinah Tahsin khusus yang benar-benar aktif dan mau belajar, kita masukin ke tahsin khusus. Nah, terus yang mau dapat info aja, mau sesekali ngaji atau mengikuti waktu yang ada, bukan dari peserta sendiri, saya nggak mau ngaji gitu, bukan, tapi memang peserta yang sibuk sekali. Nah, takut ada tuntutan tugas, akhirnya cukup di grup Hasinah Tahsin, seperti Pak Budi nih. Pak Budi kan ini baru bisa bergabung, nanti sibuk lagi, ada jadwal lagi, maka fokus di Hasinah Tahsin. Nah, kalau yang mau setiap hari tetap ngaji, ada 2 grup. Satu, amalan 4 surah yang diikutin sama teman-teman yang ada di sini. Ada surah Yasin, surah Al-Muluk, Al-Waqiah, sama satu lagi surah apa? Ar-Rahman. Nah, 4 itu tiap hari dibaca, dituntaskan. Itu sebagai bentuk amalan kita terhadap cintanya kita ke Quran. Terus yang kedua, ada tadarus online. Tadarus online itu dibaca setiap peserta 1 hari 2 ayat. Nah, 2 lembar Ustaz. ya, 2 ayat Ibu Siti. Jadi di tadarus online itu
1 hari 2 ayat, 1 hari 2 ayat. Dan kalau yang baca tuh ini udah berjalan 1,5 bulan, udah mau setengah. Nah, enggak, itu di Maryam, di Hasinatasin khusus. Kalau di Tadarus online udah lumayan tuh, udah setengah Al-Quran. Jadi insya Allah bisa hatam, kita dapat nilai hatam di situ bareng-bareng. Nah, jadi teman-teman silakan disesuaikan sama kemampuan dirinya, kemampuan waktunya, silakan disesuaikan. Tidak sama sekali dipaksa buat gabung ke sini. Tapi saya sangat senang sekali kalau teman-teman bergabung ke Hasinatasin khusus, karena banyak ilmu yang langsung didapatkan di sana. Karena memang juga ada tuntutan tugas supaya Bu Wiji tiba-tiba mengirimkan tentang tajwid, tentang apa, itu memang di Hasinatasin khusus. Oke, cukup saya rasa di halo Pak Budi. Seperti saya yang baru gabung, belum tahu tugas-tugas gimana. Pak Budi, saya kan ada kirim link. Nah, kirim link itu ada materi dari awal bersama saya sekitar 2 bulan yang lalu. Itu ada link lengkap, dirapi semua dirapikan. Nah, itu disesuaikan saja sama Pak Budi. Kalau Pak Budi ada waktu untuk cek materi, nanti di setiap materi itu ada tugas. Nah, itu nanti bisa dicek. Nanti akan dikirim terus. Ini teman-teman boleh kita mulai ya, udah cukup waktu untuk mulai belajar. Ini saya tak henti-hentinya untuk mengingatkan kepada teman-teman bahwasannya setiap mau mulai ngaji kita akan memulai dengan doa. Doanya itu ada 3. Yang pertama doa suratul Fatihah, Ummul Quran. Terus yang kedua doa belajar mengaji, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Terus yang ketiga baru doa untuk dimudahkan dalam urusan kita menyampaikan pelajaran, yaitu Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, karena kita kedatangan teman baru, Ibu Sri Hartati bisa bantu untuk pimpin baca doa. Baik Ustadz, saya coba. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita sudah membaca doa, mudah-mudahan dari apa yang kita harapkan, kita niatkan, kita benar-benar diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya malam ini ingin mengajak teman-teman pertama mereview pelajaran-pelajaran yang sudah kita terima, sekaligus kita juga membantu teman-teman kita yang baru bergabung. Nah, yang pertama yang perlu kita mengingat, tajwid itu kan sesuatu yang kalau kita baca Quran doang, baca Quran biasa, memang tidak ada suatu kewajiban. Tapi kalau membaca Al-Quran sesuai dengan makhraj,
dan tajwidnya itu adalah suatu perintah yang sangat diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena Al-Quran itu sangat indah, maka harus diperbagus bacaannya melalui tajwid dan makhraj. Insya Allah jika kita baca Qurannya disesuai dengan makhraj dan tajwidnya, semuanya akan indah. Kenapa akan indah? Yaitu sendiri tajwid itu mengindahkan. Sama seperti halnya kita menyanyi sesuai dengan huruf, sesuai dengan lirik, sesuai dengan nada, akan menghasilkan suatu keindahan di dalam telinga kita. Maka Al-Quran sendiri yang menjadikan semuanya jadi indah itu Al-Quran. Mendengarkan dengan tajwid juga indah. Oleh sebab itu teman-teman perlu kita mengingat, hukum tajwid itu kan pada dasarnya tidak jauh dari huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu kan ada berapa huruf? 8 Ustaz. Oke. Ini perlu kita mengingat. Kalau kita baca secara langsung itu 28. Tapi ada juga tambahan-tambahan di dalam Al-Quran. Biasanya ada hamzah, ada lam alif. Nah, lam alif itu sebagai tambahan. Nah, itu bisa juga kita masukkan ke huruf hijaiyah. Kenapa? Karena kalau kita cuek sama dua huruf itu, maka juga kita nanti pas baca Quran, ini cara bacanya bagaimana? Apalagi kan ada hamzah yang sukun. Kalau hamzah yang sukun kan bacanya tidak panjang kan? Tidak panjang. Nah, kalau hamzahnya sukun pasti bacanya dibentak. Tak kilun atau tu minun. Kan biasanya ada tuh di akhir-akhir ayat yang bacanya bukan tu minun. Kalau pakai waw sukun, maka jatuhnya matobi'i. Tapi pada hamzah, maka harus digentak bacaannya. Nah, itu yang perlu kita ketahui tentang huruf hijaiyah. Nah, huruf hijaiyah itu ada 28. Itu wajib kita ketahui. Kalau teman-teman bisa baca Quran, tapi huruf hijaiyahnya nggak bisa atau dicuekin, waduh nggak tahu saya. Terus pada dasarnya kan kita ajarkan ke anak-anak kita, ke adik-adik kita, ataupun ke kerabat-kerabat kita, yang pertama kita ajarkan adalah huruf hijaiyah. Nah, hukum huruf hijaiyah itu yang pertama, hukum tajwid dengan huruf hijaiyah itu pertama ada nun sukun dan tanwin. Apa tuh nun sukun dan tanwin? Apa aja yang ada di hukum tajwid nun sukun dan tanwin? Ada yang bisa bantu jawab? Idhar. Izhar, idgham, Iqlab. iqlab, terus Ikhfa. ikhfa. Nah, ingat teman-teman, mungkin ya saya sudah koreksi bacaan-bacaan baik itu di tadarus online maupun hasinat tahsin khusus. Itu untuk belajar tajwid pas penerapannya butuh keistiqomahan. Kenapa harus istiqomah? Karena ikhfa kan hurufnya ada berapa? 15 kan? 15. Nah, kalau ada 15, nah itu kita juga konsisten. 15 huruf itu juga dijadikan bacaan samar dan dengung. Oke, izhar. Izhar sendiri hurufnya ada berapa izhar? 6. Ada 6. Alif ha, ain ha, ghin kha. Nah, 6 huruf itu harus konsisten bacanya jelas. Jangan di satu ayat ada huruf izhar ada 3, tapi konsistennya hanya di satu huruf. Di 2 hurufnya tidak konsisten. Itu perlu kita perhatikan. Maka wajib dihafal. Jadi bukan ada paksaan. Pak Budi harus izhar harus hafal ya. Idgham harus hafal ya. Iqlab harus hafal ya. Ikhfa harus hafal ya. Nah, itu memang wajib kita hafal. Kalau huruf-hurufnya kita tidak hafal, nanti pada saat baca Quran, kita juga ada keraguan-raguan. Kenapa ada keraguan-raguan? Ini bacanya izhar atau ikhfa ya? Nah, itu pasti ada keraguan. Tapi kalau kita sudah hafal, udah pasti mantap tuh. Bu Sinta baca. Man amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Nah, itu man a, nun mati ketemu a. Nah, itu izhar. Udah teman-teman, kalau ada hukum nun, ada tanwin, berarti pilihannya ada 4.
Izhar, idgham, ikhfal sama ikhfa. Kalau bukan nun mati atau tanwin berarti dia bukan bagian tajwid nun sukun dan tanwin. Kalau ada panjang-panjang sedikit itu udah pasti mat. Nah, matnya apa yang disesuaikan? Nah, itu yang perlu diperhatikan. Itu rumusnya Ibu Sri ya. Oke, sekarang saya tanya huruf alif lam samsiah. Sekarang ke alif lam samsiah sama alif lam qamariyah. Nah, alif lam samsiah hurufnya ada 14. Alif lam qamariyah hurufnya juga ada 14. Kan ada 28 kan? Betul. Nah, 28 huruf hijaiyah. Maka rata dibagi alif lam samsiah ada 14, alif lam qamariyah ada 14. Nah, kalau alif lam qamariyah hurufnya bisa kita baca ibghi hajjaka waqaf aqimah. Jadi alif lam bertemu dengan huruf ibghi hajjaka waqaf aqimah 14 huruf itu maka wajib dibaca jelas atau al-qamariyah. Nah, artinya alif lamnya bisa digunakan, huruf yang setelah alif lam juga huruf qamariyah. Nah, kalau alif lam samsiah itu tidak menjadi suatu yang baca. Maka alif lam samsiah itu pasti setelah huruf alif lam samsiah hurufnya bertasydid. Kalau alif lam qamariyah hurufnya alamnya itu sukun. Sukun. Misalnya Ar-Rahman itu alif lam samsiah apa alif lam qamariyah? Samsia. Nah, samsiah. Komari. Kalau Al-Malik itu alif lam qamariyah apa alif lam samsiah? Komariah. Nah, jelas ya berarti lamnya sukun qamariyah. Kalau lamnya tidak hidup, tidak dianggap, tidak dibaca berarti alif lam samsiah. Kalau lamnya bertasydid, alladzi, itu hukumnya apa? Lamnya bertasydid. Musadat. Saddah. Ya dia bertasydid. Nah, tapi hukum tajwidnya apa? Masuk nggak? Bila gunnah. Tergantung sebelumnya. Tidak termasuk bagian hukum tajwid karena lamnya hanya bertasydid. Yang dijatuhkan hukuman tajwidnya alif lam qamariyah apabila apabila lamnya sukun dan alif lam samsiah apabila setelah alif lam ada huruf samsiah yang bertasydid. Kalau lamnya bertasydid bisa digunakan, itu bukan bagian tajwid alif lam. Berarti alif lam ada berapa hukum alif lam ada berapa bagiannya? Dua. Oke. Sekarang masuk ke tafhim, lafaz jalalah atau lafzul jalalah. Nah, lafzul jalalah atau lafaz Allah, hukum tajwid yang berkaitan dengan lafaz Allah. Nah, yang kita pelajari dulu ada dua yang berkaitan dengan lafaz Allah. Nah, yaitu sebelum lafaz Allah berbaris fathah, huruf hijaiyahnya berbaris fathah dan doma, maka dia dipastikan tafhim tebal. Misalnya Rasulullah, lamnya berbaris doma ketemu lafaz Allah. Atau la ilaha illallah. Nah, lamnya berfathah ketemu lafaz Allah maka dia tafhim. Nah, terus yang kedua tarkik. Tarkik bacanya tipis. Kadang ya kita nggak bisa nyalahin juga. Kita tuh ada teman-teman juga dari yang dari Sulawesi, ada juga yang dari Manado. Nah, itu kadang dia ada juga yang bacanya tafhimnya jadi tipis. Misalnya la ilaha illallah, lallah gitu. Nah, kadang kita juga nggak bisa menyalahkan. Artinya mungkin ada kesulitan karena di budayanya, karena ada di penuturan bahasanya. Tapi dipastikan logat. Karena kan kita nggak bisa juga menyalahkan. Tapi kita cek dulu benar nggak tuh, kalau memang dia mengetahui sudah berusaha tetap logatnya seperti itu, jangan dipermasalahkan.
Karena kita juga kadang kan ada juga nih, kok jadi bacanya begitu ya? Atau enggak ada yang baca hukum tafhim sama tarkik itu ada ro juga. Ada ahkamur ro, namanya kalau di tajwid itu ahkamur ro. Tapi dia juga bisa masuk ke tafhim dan tarkik. Nah, contohnya seperti apa? Ar-Rahman. Nah, atau ro, tebal kan ro-nya kan? Ro, ru. Nah, itu tebal, masuk ke tafhim juga. Nah, kalau kasroh, ri atau or, ur. Ir. Nah, kalau ir, bacanya nggak boleh ir, tapi ir tipis. Itu juga bagian dari tafhim dan tarkik. Tapi teman-teman biasanya memahami tafhim dan tarkik itu ada di lafaz Allah. Tapi untuk bacaan ro itu kalau dia fathah dan domah itu harus baca tebal. Ro, ru. Nah, kalau kasroh ri biasa ri. Nah, begitu ya. Rizqo. Nah, rizqo. Nah, tapi kalau Rahman, Rahim, atau enggak ini di ayat Maryam ayat 2. Zikru rahma rurah. Jangan kalau dia kasroh zikri. Ada nggak lihat ustadz ataupun siapapun yang baca zikri, tapi dia baca zikri. Nggak tebal kan? Nah, harus tipis ya. Kalau di irji'i itu kadang-kadang ada yang irji'i gitu, Ustaz. Nah, kasroh itu tipis dia bacanya. Irji'i. Jangan sampai irji'i itu tebal. Kalau tebal dia fathah sama domah. Biasa. Nah, kalau bisa ditipiskan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mardiyah. Nah, bukan. Tapi saya ingatkan sekali lagi karena saya sudah ketemu orang Sulawesi juga. Mardiyah. Misalnya Ar-Rahman. Ada juga yang seperti itu kalau sudah ada logat. Tapi kita juga nggak bisa nyalahin. Saya juga kemarin, Bu, kok bacanya Ar-Rahman? Ar-Rahman, Bu, katanya. Iya, Ustadz, saya sudah coba, tapi emang nggak bisa-bisa, Ustadz. Emang logat kami begini, gitu. Nah, itu tidak jadi masalah. Karena ada juga kan, teman-teman kita yang dari Bogor, huruf za jadi ja, udah dipaksain. Misalnya, Azizun Hakim, tapi Ajijun Hakim. Kalau di Jawa di daerah Kediri juga Ustadz, bagian Kediri itu Al-Fatihah gitu bacanya. Al-Fatihah gitu, bukan Al-Fatihah. Iya, bacanya semuanya dipakai K semuanya. Ngalamin gitu. Ada juga kan. Kalau teman-teman kita di Papua juga ada. Misalnya dia huruf N jadi eng. Kan alamin jadi ngalamin gitu. Ada juga yang seperti itu. Itulah yang namanya kita diberi perbedaan bukan menjadi suatu perdebatan. Kalau memang kita sudah diskusi, sudah musyawarah, ternyata memang tetap seperti itu, ya sudah, bukan tugas kita untuk memaksakan dia ke jalur yang benar-benar sesuai yang kita pelajari. Kita nggak boleh yang seperti itu ya. Iya, Ustaz. Nah, itulah. Nah, terus apalagi yang sudah kita pelajari? Matobi'i. Matobi'i hurufnya ada berapa? Tiga. Maka saya sudah kasih tugas tuh, jelasin matobi'i itu seperti apa. Karena orang taunya kalau di Iqra 2 itu sudah ada tuh perkenalan tentang matobi'i. Sudah ada tuh di Iqra 2. Nah, udah dikenalkan secara langsung tentang matobi'i. Kenapa kita harus belajar matobi'i? Nah, matobi'i itu kalau menurut saya secara pribadi memang mengajarkan kita bagaimana harus berhati-hati, artinya tidak terlalu buru-buru. Memang kita diberi waktu untuk lebih hati-hati lagi, maka hukum matobi'i ini diperlukan di dalam kehidupan kita. Emang kita bisa semuanya baca cepat-cepat, ngejalanin sesuatunya cepat-cepat kan nggak mungkin.
Maka ambillah prinsip matobi'i itu. Berhenti ditahan sejenak 2 harokat, baru kita lanjut. Nah, hurufnya ada alif, waw, sama huruf apa lagi yang terakhir? Ya. Ya. Sebelum alif berbaris fathah, sebelum ya berbaris Kasrah. sebelum waw berbaris Domah. dhamma. Oke, coba Ibu Elvi jelasin tentang mat arid li sukun. Oh, matahari sukun itu mematikan nun di akhir ayat biasanya. Mematikan nun di akhir Ayat. Misalnya saluna jadi mursalun gitu. Oke, kita simpelkan ya. Kalau di mat arid li sukun itu mematikan 2 huruf di akhir kalimat. Nah, kadang bukan nun saja, kadang ada mim kan. Alim. Nah, atau safiq. Itu mematikan 2 huruf. Ingat, kuncinya 2 huruf. 2 huruf dimatikan di akhir kalimat dan diwakafkan. Jangan hanya dimatikan tapi tidak diwakafkan. Harus dimatikan lalu diwakafkan. Itu kunci mat arid li sukun. Tapi ada juga mat arid li sukun di tengah-tengah. Kadang ada diwakaf kan? Ada. Nah, di wakaf tuh kan ada biasanya kalau di wakaf, maka harus diwakafkan. Maka benar tuh kalau mat arid li sukun itu definisinya mematikan 2 huruf di akhir Kalimat. di akhir kalimat atau di akhir ayat dan diwakafkan. Wakaf tuh artinya apa? Berhenti. Wakaf. Oke, Ibu Yuyu jelasin tentang mad wajib muttasil. Mad wajib mutasil huruf mad yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Ya, matobi'i itu sebelum terjadi mad wajib ada matobi'i dulu kan? Iya. Nah, itu kata matobi'i itu bertemu dengan huruf hamzah. Nah, maka ada tiang bendera, bukan tiang ya, tapi lambang bendera atau lambang pedang, seperti pedang kan? Nah, bertemu dengan huruf hamzah. Nah, itu namanya mad wajib muttasil. Dan wajibnya itu harus panjang sampai dengan 6 harokat. Nah, kalau mad jaiz, Ibu Sinta? Ustaz. Apa ya definisinya? Saya lupa. Ya, kalau tadi mad wajib, matobi'i bertemu dengan huruf hamzah. Kalau mad jaiz? Lupa Ustaz definisinya. Oke, kalau mad jaiz itu matobi'i bertemu dengan huruf alif. Panjangnya itu 4 sampai 6 harokat. Matobi'i ya, sebelum terjadi mad jaiz sama mad wajib, itu ada ada tajwidnya matobi'i. Tapi karena dia satu kata, bertemu dengan huruf hamzah, maka jatuhnya mad wajib. Kalau dia bertemu di satu kata dengan huruf alif, maka mad jaiz munfasil. Nah, itu perbedaannya. Mad jaiz munfasil sama mad wajib itu kalau ada huruf alif sama hamzah, perbedaannya 2 itu. Nah, tapi kan kita juga ada ketemu matobi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid. Contoh, Quran surah Al-Fatihah ayat terakhir. Waladhdallin. Mad lazim. Nah, dotnya kan bertasydid kan? Nah, itu kan juga hampir-hampir sama mad wajib, mad jaiz. Nah, dia jatuhnya baru mad lazim. Nah, artinya matobi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid. Nah, itu mad lazim apa itu? Mad lazim. Kali ini Mutakol. Jaiz munfasil. Musakol apa mukhaffaf? Musakol hilmi. Ya, bukan takol ya. Tapi musakol, pakai sa.
musakol. Nah, Kol, ada hilmi. 4. Ada 4 nih, perhatikan. Kalau mat wajib, mat tobi'i bertemu dengan huruf hamzah. Kalau mat jaiz, mat tobi'i bertemu dengan huruf Huruf alif. 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 Nah, kalau mat lazim musaqqal kilmi, nah mat lazim musaqqal kilmi, nah itu kata yang diberatkan, artinya cara pengucapannya sangat berat. Nah, itu dia mat tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasdid. Nah, walau dhalin, dotnya kan bertasdid kan? Nah, kalau yang mukhaffaf, yang ringan, itu mat tabi'i bertemu dengan huruf yang sukun. Nah, berharkat sukun seperti al-ana, artinya mat tabi'inya bertemu dengan lam yang sukun, artinya bertemu dengan huruf yang sukun. Nah, coba cek aja contohnya, kita udah pelajarin. Al-ana, jadi lamnya sudah sukun duluan, mat tabi'i ketemu huruf yang sukun. Jadi ada 4. Mat wajib, mat jaiz, mat lazim musaqqal, sama mat lazim mukhaffaf. Nah, kalau mat yang musaqqal itu katanya diberatkan. Tapi kalau yang mukhaffaf lebih ringan. Artinya tidak berat. Langsung kan tidak berat. Tapi kalau yang tasdid itu berat. Kenapa berat? Coba perhatikan. Walau bolin, karena ada double, karena ada tasdidnya sudah ditekan, lalu ada matnya juga. Jadi ibarat kata itu sudah berat. Nah, maka dia musaqqal, berat. Itu nggak ngaruh dengan hurufnya Pak Ustadz? Nggak ngaruh dengan hurufnya, apakah jadi isti'la atau idbaq? Enggak. Enggak Kalau ngaruh, yang penting huruf hijaiyahnya bertasdid. Gitu. Kan kadang juga aja, Mas, ada juga huruf yang nggak selain huruf dot, ada huruf yang lain juga yang bertasdid, ada huruf hijaiyah yang lain bertasdid, terus dia mat bertemu dengan huruf yang bertasdid, maka dia termasuk mat lazim musaqqal. Ya, bedanya musaqqal sama mukhaffaf. Kalau musaqqal berat, mukhaffaf ringan. Tapi contoh mukhaffaf itu lebih sedikit daripada musaqqal. Musaqqal itu lebih banyak contohnya di Quran. Setelah mat ya, setelah huruf mat baru bertasdid. Bukan di pas ketika matnya bertasdid, baru nanti ada huruf lain lagi. Jangan, tapi setelah huruf mat baru bertasdid. Itu musaqqal. Oke, sekarang mat silap qasirah. Udah nyambung Pak Budi? Ya, agak sulit karena nggak ada contoh langsung. Kalau misalnya ada contoh langsung ke tulisan itu yang bisa dilihat maksudnya. Oke. Kita kan Mat harus wajib. cari. Oke, baik Pak Budi. Mat wajib sudah tahu kah? Mat wajib mutasil? Belum tahu. Oke, Pak Budi pegang Quran nggak? Iya, ini bawa. Oke, sama-sama ya. Kita sambil lihat ya, sambil kita mempelajari juga. Coba sekarang cek di Quran surah Al-Isra ayat pertama. Al-Isra. Surat 17. Juz berapa? Surat 17 ya. Ya. Sebelum surah ke-15, surah ke-17 juz ke-15. Juznya ke-15. Saya ayat berapa? Ayat 1. Subhanallah. Oke, coba Pak Budi baca sampai bi'abdihi. Surat Al-Isra ya. Ya, Al-Isra, ayat Al-Isra ya.
Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal Oke. masjidil Sampai situ Pak aqsa. Budi. Oke, Pak Budi sampai situ. Kita perhatikan nih, kita mau bahas tentang mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Subhanalladzi. Itu matobi'i ya. Matobi'i. Ya, matobi'i bertemu dengan huruf alif. Alif. Lihat. Jais Mad jaiz munfasil. itu jadi contohnya seperti itu. Benderanya, coba perhatikan lambang di atasnya. Itu seperti gambar bendera berkibar. Lambang bendera berkibar ya. Mat panjang ya. Ya, panjangnya 5 harokat. 5 harokat berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus lihat sekarang berarti udah tahu ya mad jaiz ya Pak Budi ya. Iya. Oke. Berarti pokoknya ada bendera yang seperti ini terus bertemu dengan alif. Alif. Ya, itu mad jaiz munfasil. Sekarang ayat 5, perhatikan teman-teman semuanya. Kita bahas tentang mad wajib nih supaya tahu perbedaannya. Tsumma radadna lakumul Ayat 5. Ayat 5. Faiza jaa wa'du Oke, cukup sampai di situ. Faiza jaa. Nah, itu ada ja kan? Kalau tidak ada lambang bendera di atas, maka jatuhnya matobi'i. Nah, matobi'i bertemu dengan huruf hamzah, timbullah lambang pedang di atasnya. Namanya mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Oh, ketemunya hamzah ya. Ya, ketemunya hamzah. Panjangnya 6 harokat. Lebih panjang daripada mad jaiz, tapi dikira-kira aja, takutnya udah nggak kuat nafasnya kan. Nah, disesuaikan saja. Kalau mad jaiz tadi 5 harokat. Ya, mad jaiz 5, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Kalau mad wajib bisa 5, bisa 6. Oke. Sekarang mad lazim musaqqal. Coba Al-Fatihah perhatikan tuh. Ayat terakhir. Udah dilihat? Udah. Nah, lihat. Matobi'inya, matobi'i ketemu huruf lam yang bertasdid. Lamnya bertasdid nggak? Iya. Nah, itu namanya mad lazim musaqqal, bukan takol ya, musaqqal. Musaqqal. Jadi perbedaannya, dia ada matobi'i bertemu dengan huruf hijaiyah yang tasdid. Nah, itu seperti itu namanya mad lazim musaqqal. Nah, kalau yang mukhaffaf ada 2 nih, mad lazim itu ada 2. Ada mad lazim musaqqal, ada mad lazim mukhaffaf. Nah, mukhaffaf itu yang setelah matobi'i huruf hijaiyahnya lambangnya sukun. Kemarin tuh Pak Syarifuddin tuh ketemu tuh contohnya, tapi memang contohnya nggak banyak, jadi kalau mau lihat bisa langsung cek di Google, nanti akan keluar. Kalau yang mad lazim mukhafaf itu ada tanda seperti benderanya juga, Ustaz? Sama, ada tanda seperti bendera.
Nah, persamaan benderanya itu lebih mat lazim musaqqal itu samanya sama mat wajib. Ya kan? Lambang benderanya sama nggak? Mat wajib sama itu musaqqal, mat lazim musaqqal. Nah, kalau Sama. mukhaffaf lebih ke majais lambangnya. Panjangnya 5 sampai 6 harakat boleh. 4 Muhofa kalau misalkan atau musaban, Ustadz. apa? Babu Yuyu, Mad lazimnya itu mad lazim musabah atau lazim mukhafaf? Mukhafaf. oh kalau mat lazim kan kita fokus ke mat lazim musaqqal sama mat lazim mukhaffaf. Nah, tapi ingat Mukhafaf. mat lazim ada 4. Ada mat lazim musaqqal, ada mat lazim mukhaffaf. Nah, ini yang kilmi. Ngerti nggak? Kilmi ada 2. Mat lazim musaqqal kilmi, mat lazim mukhaffaf kilmi. Belum masuk ke harfi. Mat lazim harfi misbah, mat lazim harfi. Nah, kan ada yang seperti mat lazim harfi kan? Nah, kalau ini yang kilminya. Kalau yang seperti contoh ayat pertama Al-Baqarah itu termasuk apa, Ustaz? Oh, Alif itu pertanyaan. Lam Mim. Nah, itu pertanyaan bagus nih dari Pak Budi. Tapi sebelum kita tahu ke yang pertanyaan Pak Budi, usahakan kita sudah paham dulu yang tentang mukhaffaf, mat lazim mukhaffaf kilmi, mat lazim musaqqal kilmi. Kalau kita udah tahu 2 perbedaan itu, baru nanti kita teruskan ke pertanyaannya Pak Budi. Ya. Untuk 4 ini sudah kira-kira masih membingungkan nggak? Tentang mat wajib udah tahu belum semuanya? Bingung. Insya Allah, Ustaz. Mat wajib udah tahu ya? Ustaz. Yang matobi'i, setelah matobi'i berbaris, berharkat? Berhuruf apa? Kalau mat wajib, matobi'i bertemu dengan huruf apa? Hamzah. Hamzah, oke. 1 poin, benar semua. Kalau majais, matobi'i bertemu huruf apa? Alif. Alif. Oke, 2 kita udah kunci ya, mat wajib sama majais ya. Nah, kalau mat lazim musaqqal kilmi, itu matobi'i bertemu dengan huruf hijaiyah yang seperti apa? Lam bertasdid. Yang bertasdid. Oh, tidak khusus. Pak Budi, nggak khusus lah. Semua huruf hijaiyah yang bertasdid. Oke, kalau saya jelaskan lagi. Kalau mat wajib berarti hurufnya hanya 1. Majais hurufnya hanya 1. Kalau mat lazim musaqqal kilmi, musaqqal ya, pakai sa, musaqqal kilmi, itu semua huruf hijaiyah, tapi dia lambangnya tasdid. Oke, sekarang ya mat lazim mukhaffaf, mat lazim mukhaffaf kilmi, dia lambang huruf hijaiyahnya sukun. Di surat Yunus ada Pak, di surat Yunus surat 51. Surat coba cek tuh ayat surah ke-12 kalau nggak salah Yunus tuh. Yunus 10. 10. Ayat 51. Ayat 51. Ayat 51 Pak Budi. Oh ini ya. Summa idza ma waqa'a amantum bi nah itu kali ya. Iya, betul. Nah, itu lamnya bertasdid kan? Lamnya mati. Sukun. Iya, maaf. Lamnya sukun kan? Sukun. Nah, sebelum lam sukun itu ada mat nggak?
Ada bener. Ada. Ada. Mat badal sama mat tabi'i dia memiliki sifat yang sama nggak? Panjangnya 2 harokat. Ya, berarti huruf mat bertemu dengan huruf hijaiyah yang sukun. Nah, itu namanya mat ladzi mukhaffaf Ilmi. ilmi. Bisa dibedakan ya, mukhaffaf sama musaqqal. Insya Allah, Ustaz. Oke, ini nanti bakal bentrok-bentrok di tahsinnya waktu kita setoran bacanya. Maaf Bu Sinta, itu bacanya mat ladzi musaqqal kilmi. Oh, iya ya, bukannya muhaffaf ya? Kan ada yang seperti itu. Nah, tapi jangan dijadiin masalah dulu. Kita musyawarah dulu, kita luruskan sesuai dengan materi. Kiranya sudah oke. Nah, itu nanti baru kita luruskan lagi. Karena tadi juga ada tuh antara Pak Pardal sama Kang Obur di Hasina Tahsin. Nah, itu di tadarus online suka lupa tuh pemahaman karena memang kita kadang-kadang lupa, tapi biasanya bacanya sudah oke, sudah sesuai bacanya, tapi memang kita pemahaman tajwidnya agak kurang. Nah, oleh sebab itu malam ini kita padukan supaya penerapannya oke, pemahamannya juga oke. Oke. 4 ini udah paham ya? Dibacanya Yang bagaimana? mana? Yang surah Yunus ini, Yunus ayat 51. Apa nak? Ntar dulu. Mau makan? Ntar dulu, nanti dulu. Situ dulu. Ayah zoom dulu ya. Mau makan apa? Nasi goreng sama mama dulu, sama mama. Ya udah ikut ayah zoom dulu. Oke. Nah, cara bacanya nah, jadi penuhin dulu matnya. Mat tabi'inya dipenuhin, terus baru masuk ke lam sukun. Nah, masuk ke lam sukun dengan 5 harokat. Nah, jadi A-nya usahakan 2 harokat karena penuhin mat tabi'inya dulu kan. Nah, nah, lam sukunnya, penahanan lam sukunnya itu diusahakan 4, 5 atau 6 harokat disesuaikan. Tapi jangan kurang dari 4 harokat. Jadi lam sukunnya masuk ke yang 5 harokat itu ya? Ya, lam sukunnya masuk ke 5 harokat. Karena kita kalau yang musaqqal tadi siddahnya masuk 6 harokat kan? Walaupun begitu ya. Coba siapa yang mau kasih contoh sini? Coba angkat kelingkingnya. Siapa yang mau kasih contoh? Coba Ibu Fitri kasih contoh. Masih baru bergabung, masih ini aja, masih belajar mendengarkan yang lain. Oke, Pak Pardal, apa kabar Pak Pardal? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, kita lagi bahas. Ya. Ya, kita lagi bahas sedikit-sedikit yang kita udah pelajarin ya, karena memang nggak cukup sekali ternyata, butuh berapa kali supaya kita makin mantap pembahasan tajwidnya. Oke, coba Pak Budi, mat lazim mukhaffaf, coba tes. Kok hilang suaranya? Oh. Ulangi ya. Ya. Habis kalau kayak gitu, Pak Budi, kalau bacanya begitu, habis suaranya. Begini caranya. Usahakan pas sukun
pas sukun lam sukunnya, posisi lidahnya berada di langit-langit atau di antara gigi atas, bukan gigi bawah. Pertama, lidahnya lurus ke depan, makhraj huruf A-nya sesuai. Lidahnya berada di bawah. Langsung naikin ke atas lidahnya. Ustaz, bertanya dulu Ustaz ini. Itu berarti hanya 4 harkat, hamzahnya juga 4 harkat. Apa, Bu Maimunah? Alifnya berapa harkat? 4 harkat. Hamzahnya pun 4 harkat. Jadi ini enggak. Yang alifnya 2 harokat. Perhatikan. Yang alifnya tetap 2 harokat. Karena apa? Karena dia mad badal kan? 2 harokat. Lam sukunnya 4 sampai 5 harokat. Baru hamzahnya itu 2 harokat. Sesuai sama mat-matnya sendiri. Berarti yang lebih dominan panjangnya yang mana? Yang sukun. Lam sukun. Ya, lam sukun karena memang karena matnya adalah lam sukunnya. Bing udah habis belum? Al-ana wa qad Oke, sekarang udah paham semuanya? 4 hukum tajwid tadi? Mat wajib udah oke? Iya. Mat wajib udah paham semuanya? Insyaallah. Majais sudah ya, Bu Yuyu? Insyaallah juga. Bu Sri, Majais sudah? Si bingung. Susah ngingetnya tadi. Bacanya udah agak bisa, tapi nerangkannya yang sulit. Ya, kalau bacanya bisa, tapi coba baca Majais gimana baca Majais? Kalau Ustaz, kalau surat Maryam yang ayat 1-nya itu termasuk kemana ya? Yang ayat 10-nya Maryam. Yang 1, ayat 1. Nah, itu tadi pertanyaannya Pak Budi tuh. Nanti dulu ini makanya. Yang majais, mat wajib, mat lazim mutsaqal, mat lazim mukhaffaf udah paham belum? Insya Allah sudah. Ini yang mat lazim mutsaqal kilmi, mat lazim mukhaffaf kilmi, kalau udah paham baru kita jelasin pertanyaan. Yang mukhaffaf itu yang belum mengerti. Mukhaffaf udah paham ya? Belum. Kan yang barusan. Itu contohnya ada di surat apa? Saya cari-cari nggak ada. Yang mana yang mukhaffaf? Oh, ya. Bu Yuyu cek surah Yunus. Ayat 51. Kayak kira tadi Bu Yuyu catat-catat atau lagi cek ayat. Iya, tadi lupa. Ya. Surah Yunus ada. Coba cek surah Yunus ayat 51, Bu Yuyu. Udah ketemu Bu Yuyu? Belum. Surat ke berapa ya? Surat ke-10. Surat ke-10. Ayat 51. 214. Ayat 51. 214.
Kalau halamannya mungkin bisa beda tergantung Beda-beda. Qurannya. Kalau surahnya nggak mungkin beda ya, surah ke-12 semuanya. Surah ke-10. Surah ke-10. Saya ingat Ya, ada. Mas Yusuf deh. Di sini ada Mas Yusuf, jadi 12 terus. Oke, udah ketemu Bu Yuyu? Udah ada. Yang itu. Ya, cara bacanya gimana? Coba Pak Budi dikasih contoh. Al-ana. Oke. Kalau mat lazim musakol, gimana contohnya Pak Budi? Waladhdallin. Oke, mantap. Berarti udah oke ya. Mat wajib sudah oke, mat jaiz sudah oke, mat lazim musakol kilmi sudah oke, mat lazim mukhaffaf kilmi sudah oke. Kalau mat lazim musakol itu bertasdid, kalau mat lazim mukhaffaf kilmi itu bersukun. Oke, udah mantap ya semua ya? Insya Allah. Insya Allah. Terus sekarang kita masuk ke pertanyaannya Ibu Maimunah sama Bapak Budi Sutrisno. Nah, kalau tadi mat lazim kilmi, sekarang kita masuk ke mat lazim harfi. Beda ya, sama-sama mat lazim, bedanya hanya di harfi. Nah, kalau tadi kata kilmi itu lebih ke kata yang diberatkan sama kata yang diringankan. Kalau mat lazim harfi musakol itu huruf yang diberatkan. Nah, huruf yang diberatkan itu musakol. Musakol itu artinya berat. Maka kalau di Indonesia kan menakol itu adalah perbuatan yang memberatkan. Jadi musakol kalau di Indonesia kan takol jadi berat. Nah, nggak boleh kita menakol. Nah, mat lazim harfi musakol ini artinya huruf yang diberatkan. Apabila ada salah satu huruf lebih. Nah, di permulaan surat yaitu 8 huruf. Ingat, 8 huruf berikut adalah huruf nun, huruf qaf, huruf shad, huruf ain, huruf sin, huruf lam, huruf kaf, sama huruf mim. Panjangnya 6 harokat. Nah, apa aja tuh yang masuk mat lazim harfi musakol? Nah, ayat ke-1 di surah Maryam. Kita bentar baru dikasih yang lain. Kita baru cobain lagi. Nah, permen yang lain. Iya, permen yang lain. Biasanya sambil. Nah, coba lihat Maryam. Tadi pertanyaannya Bu Maimunah nih. Bagus nih buat kita nih. Berapa? Coba yang punya Maryam, surah ke-19. Surah ke-19, juz ke-16. Oke. Kaf ya ain shad. Oke, lihat perbedaan. Ini kita belajar tentang 2 tajwid. Oke, pakai kursi nih, pakai kursi. Ambil cuci tangan di situ. Pakai kursi. Ya udah, nanti cuci tangan. Udah buka ayat 1 surah Maryam. Sudah. Oke. Nah, perbedaan 2, ingat ya, kita belajar tentang 2 tajwid nih, fokus. Yang tadi kita skip dulu, ini fokus. Ini masih mat lazim, tapi masuk ke jenis harfi.
Kalau yang tadi jenis kilmi, sekarang jenis harfi. Nah, kalau kilmi lebih di katanya. Nah, kalau ke harfi itu hurufnya. Nah, oke. Kita lihat ke surah Maryam ayat 1. Kaf ha ya ain shad. Nah, itu huruf-huruf yang berat. Kenapa berat? Karena memang panjang hurufnya selain lebih dari 2 atau 3, nah, huruf matnya itu lebih dari 2 atau 3. Lihat, kaf, mat, ain juga, shad juga. Maka 3 huruf ini masuk terindikasi 2 huruf atau lebih. Maka dia termasuk mad lazim harfi musaqqal. Apalagi selain kaf, ha, ya, ain, shad yang lebih dari 2 huruf? Alif Lam Mim. Ayo, apalagi? Mim. Surah apa tuh? Di surat apa ya? Surah apa? Kalau alif lam mim termasuk nggak? Masuk Ustaz. Iya, Mim. Alif lam Masuknya mim. kemana? Mim. Di musaqqal harfi. Musaqqal apa mukhaffaf? Musaqqal. Kol. Musaqqal karena ada idghamnya itu Ustaz ya. Alif lam. Kan belum lebih dari 2 matnya. 2 huruf atau lebih dari 2 huruf. Masuk nggak? Masuk nggak alif lam mim? Alif lam mim termasuk musaqqal apa mukhaffaf? Musaqqal. Apa Pak Bardal? Musaqqal. Musaqqal karena ada 2 huruf. 2 huruf atau Alif lebih. lam mim. 3 huruf Ustaz. Apa? 3 huruf. Iya, 2 huruf atau lebih. Nah, yang dihitung itu huruf lam sama huruf mim. Huruf alifnya kan nggak dihitung. Yang punya mat. Ya, kan dia mat. Nah, kalau yang tadi kaf, ha, ya, ain, shad. Yang dihitung huruf apa aja yang mat lazim harfi? Musaqqal. Kaf. Ain, shad. Oke. 2 huruf atau lebih dari 2 huruf maka dia termasuk mat lazim harfi musaqqal. Oke. Sekarang yang mukhaffaf, harfi mukhaffaf. Yang mukhaffaf yang satu Ustaz, yang ringan. Nun. Ya. Yang hurufnya ringan. Nun. Artinya kita nggak terlalu repot-repot. Yasin. Yasin. Nun. Qoha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Obur, apa kabar Kang Obur? Alhamdulillah agak mendingan, masih agak sakit dikit lagi nih. Wah, itu jahe puncak di dagu tuh bagus tuh buat meredakan segala penyakit tenggorokan sama keringat-keringat yang nggak bagus tuh. Oh iya. Kalau surah Asy-Syu'ara? Ya Ustaz, Tosim Mim itu. Po, sin, mim. As-Syu'ara itu masuknya mukhaffaf apa musaqqal? Musaqqal. Ayo yang benar. Masuknya musaqqal apa mukhaffaf? Musaqqal. Kenapa dia termasuk musaqqal? Lebih dari 2 Ustaz. 2 huruf atau lebih dari 2 huruf. Di sini yang masuk huruf musaqqal yang mana? Sim mim. Berarti huruf sin sama huruf mim sama mim. Ya, berarti udah mengerti ya tentang musaqqal sama mukhaffaf ya.
Kalau yang Tanya Ustaz. sin itu hanya mukhafaf ya. Yes. Apa Pak Pardal? Tanya dulu itu bacanya diidghamkan atau tidak? Tok Di sin mim atau sin mim? Oh, Sim. harus sim karena kan mimnya bertasdid. Sim mim. Sama di surat Al-Qasas ya. Ustaz. Al-Qasas. Kenapa, Nak? Ya emang udah malam. Kalau yang Maryam tadi diidghamkan atau tidak? Oh, diikhfakan tidak? Mana? Kaf ha ya ain shad. Kan nggak ada itu, nggak ada hukum ikhfanya. Ngain kan non mati bertemu shad. Kan itu nggak sukun mati. itu. Nggak sukun, mati itu. Nggak sukun. Kaf ha hanya menyebut huruf yang aslinya. Oh, Iya. nyebut huruf aslinya. Iya, nggak boleh main keluar karena udah malam. Kalau dari segi bunyinya kan itu non mati. Tapi yang mana? ain shad itu. Ain gimana? Kalau huruf ain dia tidak berfathah gimana? Tidak berbaris. Gimana cara bacanya Pak Pardal? Ya ain. Ya. Berarti dia nggak ada lambang sukun, tidak ada lambang tasdid, tidak ada lambang fathah atau kasroh. Nah, itu dia tidak, atau tanwin. Artinya dia tidak mengeluarkan hukum tajwid, ikhfa ataupun hukum nun sukun atau tanwin, nggak termasuk. Jadi iya. Bacanya gimana cara bacanya? Ingat, ini tidak ada kewajiban untuk membaca langsung. Artinya tergantung. Ini kan panjang ya, lumayan ya. Nah, 6 harokat, 2 harokat, 2 harokat. Mainnya 6 harokat, shotnya 6 harokat. Nah, kalau yang punya penyakit asma, gawat kan baca ini kan. Nah, ini tidak dikhususkan untuk cara membacanya langsung. Nah, ini sesuai dengan kemampuan teman-teman. Tapi dilihat, nah kalau merasa Ibu Fitri nih, kaf, ha, ya, ain, shad. Kalau merasa cukup, merasa mampu, silahkan di satu nafas. Tapi kalau misalkan tiba-tiba nih ya, kaf, ha, ya, ain, shad, boleh mengambil nafas sesuai dengan kemampuan. Yang penting jangan terlalu lama. Kaf, lama sekali. Baru ha, itu ndak enak nanti yang dengerin kita ngaji. Kecuali kalau ngajinya sendiri. Pak Pardal ngaji sendirian. Kaf, istirahat dulu nih, pegel banget nih, harus ambil nafas dulu. Nah, itu diperbolehkan. Tapi kalau misalkan ada temen yang nyimak, Pak Pardal lama sekali saya tungguin nih gitu. Nah itu kan nggak enak. Jadi lebih baik kalau kita sendiri kita gunain. Kalau emang kita nggak kuat bisa kita bisa putus-putus. Kalau kuat ya syukur kita masih bisa gunain satu nafas kita untuk baca mad lazim harfi mutsaqal. Kalau mad lazim harfi mukhaffaf alif lam ra surah Yusuf. Alif lam ra itu masuknya mutsaqal apa mukhaffaf? Mukhafaf. Coba jangan ikut-ikutan. Bu Yuyu, mukhafaf atau mutsaqal? Yang alif lam ra yang surah Yusuf. Mutsaqal. Mutsaqal apa mukhaffaf? Muhaffaf. Kalau mukhaffaf itu satu huruf.
Kalau musakol itu 2 ataupun Dua. lebih hurufnya. Nah, poha itu 1 apa 2 huruf? 2, 1. 1. 1. Berarti yang mana yang 1 hurufnya? Yang mukhafafnya? Muhafaf. Ya. Kalau nun wal qalami wa ma yasturun. Mukhafaf. Kalau alif lam ro. Musakol. 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 Atau 3. Muhafaf. Oke, berarti pertanyaannya Ibu Maimunah sama Pak Budi mungkin sudah bisa terjawab ya. Iya. Terima kasih. Oke. Insyaallah. Nah, itu sebenarnya yang penting bisa mengerti aja dulu cara bacanya. Antara mukhafaf sama mutsaqal, yang penting bisa dulu cara membacanya. Untuk penentuan tajwidnya mungkin kita butuh 1-2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan, itu lupa-lupa sedikit sebenarnya wajar, tapi kalau lupanya kebangetan hilang semua itu perlu emang kitanya nggak serius belajarnya. Sebentar nak, saya mau cek itu dulu. Oke, mana tadi kakak? Apalagi matnya? Kalau mat badal udah tahu ya? Insya Allah tahu. Tahu. Mat layin udah tahu ya, mat layin? Atau matlin? Matlin lah bahasa Arabnya. Diam dulu, Pak. Matlin udah tahu semuanya? Bu Yuyu? Madlin itu ya huruf ya atau yang wawu ya? Ya, hurufnya ada 2. Ya, dengan Ya sama wawu. wawu. Ya. Sebelum ini ya ada 2 huruf matlin, yaitu ya sukun sama waw sukun. Nah, sebelum terjadi ya sukun sama waw sukun itu, ada huruf hijaiyah berbaris fathah. Ingat, mat lain itu dalam bahasa Indonesia artinya lemah lembut. Jangan hanya lemah, tapi harus ada kelembutan. Arti cara baca gimana? Alaihim. Nah, alaihim. Jangan alaihim. Nah, itu nggak lembut itu. Tidak lemah dan tidak lembut. Nah, sifat perempuan harus memiliki hukum tajwid matlin. Kenapa? Karena ada lemah, ada lembut. Nah, kalau lemah doang gampang dibohongin. Kalau ada lemah, ada lembut, nah itu hampir semua laki-laki senang itu sama lemah lembut. Oleh sebab itu cara bacanya harus dilemah lembutkan. Auhaina, cara bacanya ditekan dan ditahan 2 harkat, sama seperti idgham bigunah. Miwaro, cara bacanya gitu ya. Sama seperti hukum nun sukun, hukum idgham bigunah, cara baca matlinnya. Ditekan dan ditahan 2 harkat. Banyak itu contoh matlin. Coba siapa yang mau kasih contoh? Saya Coba siapa yang mau kasih contoh? Saya Ustaz Widya. Oke, ya Ibu Widya, boleh. Quraisy. Gimana cara bacanya? Quraisy. Nah, bacanya jangan setengah-setengah lah. Baca dari ayat itu kan ayat pendek itu. Ayo baca dari awal Bu Widya. Li'ila fi Quraisyin. Nah, li'ila fi Quraisy. Oke, itu boleh juga karena sebelum waw sukun berbaris fathah. Oke, tapi kalau bisa ambilnya yang di tengah-tengah supaya nggak bentrok sama mata riti sukun. Min khauf. Ya, min khauf.
Terus yang mana lagi? As-salatu khairum minan naum. Ya bagus tuh Pak Bardan. Berarti Matlin udah ngerti ya Matlin ya. Pak Budi ada contoh? Di Al-Quran Hainu ayat 3, Ustaz. Mana ada, Ustaz? alayya hainu waqad Hadal bait. Gitu ya, Ustaz. Nah, itu intinya cara bacanya ditekan, ditahan 2 harakat, harus ada lemah lembutnya. Auhayna. Coba kita lihat yang kori-kori. Enggak bacanya auhay, pasti auhay. Lemah, lembut. Ingat, lemah, lembut. Sama seperti Kang Obur kalau manggil perempuan yang disayang, misal anaknya, atau memanggil istrinya. Gimana lemahnya, lembutnya gimana? Sayang, atau enggak ketemu atau enggak genitnya laki-laki ketemu perempuan, hai, kan gitu lemah lembut kan. Kalau manggil hei, itu dilempar itu sama perempuan. Lari lah. Ya, Matlin udah nyambung ya. Matlin. Oke, Matlin bentar Kak. Nah, Jadi, Matlin Ustaz, sudah nyambung. boleh tanya Kenapa enggak? Bu? Boleh, siapa ini? Wiji, Ustaz. Wiji, iya silakan Bu Wiji. Bedanya itu cara mengidentifikasi antara Matlin sama Mat Arif Lisukun gimana? Oh, cara membedakannya. Kalau membedakan Mat Arid Lisukun sama Matlin itu perbedaannya, kalau Mat Arid Lisukun mematikan 2 huruf di akhir kalimat. Tidak ada indikasi sebelum waw sukun berbaris fathah. Tapi lebih ke matobi'i di akhir ayat. Nah, contohnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu Mat Arid Lisukun. Min. Nah, kalau Matlin alaihim ghairil maghdubi alaihim. Itu biasanya ada di tengah kalimat. Kalau yang dikasih contoh sama Ibu Widya, terus sama Ibu Sinta, tuh li'ila fi Quraisy. Nah, itu juga Matlin. Matlin. Nah, sama ini. siapa yang ilaina yurja'un. Oke, sekarang saya tanya Bu Wiji. Oke, fokus 2 aja ya. Antara Mat Arid Lisukun sama Matlin. Coba sekarang jangan dibuka-buka. Oke. Nah, Matlin ya. Coba kasih perbedaan antara Matlin sama Mat Arid Lisukun. Nah, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Itu Mat Arid Lisukun atau Matlin? Lin. Coba Bu Wiji. Mandari disukun. Ara'aital ladzi yukadzibu. Awas dulu deh. Ya ampun. Tadi ini kan Arif kali ya. Arif Lisukun. Ya, Mat Arid Lisukun. Coba ghairil maghdubi alaihim. Nah, itu matobi'i. Mat Arid Lisukun apa Matlin? Matlin. Oke, Matlin hurufnya ada 2. Huruf Matlin itu ada 2. Huruf ya sukun sama waw sukun. Tapi sebelum ya sukun atau tanwin ada huruf hijaiyah yang berbaris fathah. Nah, yang sebenarnya yang harus dibingungkan antara matobi'i dan Matlin. Kenapa? Karena ada 2 hurufnya hampir sama. Nah, kalau Mat Arid Lisukun itu fokus adanya di akhir kalimat. Bu Wiji baca Al-Fatihah coba. Yang ayat berapa? Yang ayat pertama.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam siapa? Lag, Ustaz. Lag, Ustaz. Iya, Oke, Ustaz. maaf nih. Ya, maaf baru bergabung Ibu Wiji. Ayo, silakan lagi Bu Wiji. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, itu min. Itu mata rilih sukun. Ada di akhir ayat. Nah, itu mata rilih sukun. Oke. Nah, kalau matlin itu au, I, how, hi, terus ada mau, my, saro, mau. Kalau ini nih, Maimunah. Nah, itu matlin tuh. Maimunah. Kalau matahari sukun, Maimunatun. Nah, kalau Maimunatin itu matahari sukun. Kalau nah itu namanya matlin. Paham Bu Wiji? Insya Allah. Saya pernah dengar juga ini Ustadz, harfulin. Bedanya apa harfulin sama matlin? Harfulin? Iya. Harfulin sama matlin? Sama beda. enggak? Kalau harfi kali, harfi. Kalau matlin mat aja. Nah. Kalau harfi kan bisa harfu, maladim harfu misbah, maladim harfu, itu kan bisa harfu. Nah, oke, paham ya untuk yang tajwid yang sudah kita bahas tadi. Saya mau teman-teman baik itu di Hasina Tahsin maupun di Tadarus online maupun Hasina Tahsin khusus, kalau ada kekeliruan di tajwidnya, nggak apa-apa ditegur. Misal Bu Sri Hartati baca surah Maryamnya kacau lah gitu. Kenapa tajwidnya nggak dijelaskan ini? Itu nggak apa-apa ditegur. Yang penting jangan sama-sama ada kecemburuan, maksudnya tidak disampaikan dengan baik gitu. Jangan ada pemikiran seperti itu. Nah, karena kita benar-benar kadang lengah, udah kita paham belajar, tapi pada saat penerapan cara membacanya guna sadadahnya terlewat. Nah, misalnya inna, tapi na-nya yang panjang, bukan penekanannya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Guna sadadah sama tajibul guna, udah paham? Tajibul guna itu yang gimana ya Ustaz? Oh, kalau saya belajarnya guna sadadah itu kata satu, atau pakai kata atau tajibul guna. Nah, itu sama satu rangkaian tajwid. Tapi saya nyebutnya guna sadadah atau tajibul guna. Oh. Di kamar mandi. Kalau saya mah gunah musaddah. Ada nun bertasdid atau kalau Bu Elvi kan jelasinnya musaddad. Kalau Pak Pardal apa? Gunah musaddad. Atau gunah musaddad. Itu boleh. Musaddad itu kan artinya tasdid. Musaddad. Huruf yang bertasdid ya. Saya pikir gunah itu ada macam-macam Ustaz. Ambil tisu basah. Tanya Ustaz. Iya baik Pak Pardal. Itu kaitannya dengan tugas saya kemarin kan menguraikan tentang mat jaiz munfasil. Nah itu kan
mat tobi'i bertemu dengan huruf hamzah di lain kalimat atau lain kata. Tapi ternyata mat lazim munfasil itu Mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil itu ternyata mat badal yang ketemu dengan hamzah itu pun menjadi mat lazim munfasil. Mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil. Ya. Itu saya kemarin menerangkan seperti itu tuh salah atau enggak? Contohnya itu umpamanya di surat Al-Kahfi ayat 26. Al-Kahfi 26. Bi hukmihi ahada. Hukmihi. Itu kan mat badal bertemu dengan hamzah. Ayat berapa? 26. Ya, 26. Oh, hukmihi. Ya. Gimana itu? Itu jatuhnya apa? Pak Pardal jelasinnya apa? Mat jaiz munfasil. Ya, betul itu mat jaiz munfasil. Ingat ya, yang paling diutamakan bukan kata mat tobi'inya, tapi matnya. Mat yang bersifat 2 harokat. Apa aja tuh mat yang bersifat 2 harokat? Mat badal 2 harokat. Mat tobi'i 2 harokat. Nah, di sini kan mat badal kan? Atau mat sila qasirah tuh? Atau mat sila tawilah. Tapi intinya mat. Nah, mat sila tawilah. Ya, mat sila tawilah kan 2 harokat juga. Nah, itu kan masuk rangkaian mat jaiz munfasil. Kenapa dia mat jaiz munfasil? Karena huruf mat bertemu dengan huruf alif. Ada mat yang bertemu dengan huruf alif. Nah, itu namanya mat jaiz munfasil. Nah, kalau mat wajib itu tadi ada mat yang bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. Dalam satu kalimat. Ya, syukran. Syukran. Siapa lagi yang tadi ada pertanyaan? Pak Ustadz, itu perbedaan antara musadat sama gunnah itu kan yang bertasjid. Oke, lihat. Gunnah itu kan bisa didapat dari idgham yang pertama. Idgham itu ada idgham bi gunnah, ada idgham mimi. Ada juga yang didapat dari ikhfa. Dengung kan? Gunnah itu kan artinya dengung. Bisa didapat dari idgham bi gunnah, bisa didapat dari idgham mimi atau ikhfa. Nah, kalau ikhfa kan menyamarkan huruf lalu ada dengungnya kan? Iya. Nah, itu gunnah bisa didapat dari yang seperti itu. Nah, gunnah sadada atau yang Pak Pardal bilang nun bertasydid, nun musyaddah atau Bu Elvi musyaddad. Nah, itu gunnah sadada hurufnya ada 2, yaitu nun yang bertasydid sama mim yang bertasydid. Nah, kalau mau dengungnya saja yang diambil banyak, ada di idgham mimi, ada idgham bi gunnah, ada di ikhfa. Nah, tapi kalau gunnah sadadah ini yaitu fokus ke 2 huruf. Kenapa 2 huruf? Karena memang 2 huruf ini yaitu nun yang bertasydid sama mim yang bertasydid. Nah, kalau lam bertasydid, misal lihat nih di surah Al-Kahfi ayat 34. Coba cek dulu deh. Kelihatan nggak ayat 34? Ya. Wa kana lahu samar. Oke. Illa. Cara bacanya illa atau illa? Illa. 34. 34 kali. 34. 24. 24. Maaf. Betul, Saya Pak. besarin lagi. 24. 24. Maaf ya ibu-ibu, bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek. Maaf ya. Dicari nggak ada.
Nah, iya ini. Ayo, 24. Illa. Oke. Illa. Coba sekarang saya tanya. Bacanya illa atau illa? Illa. Double L, double L. Illa. Fokus dulu, fokus. Cara bacanya sama-sama tasdid nih. Illa. Dua-duanya saya gunain tasdid. Illa atau illa? Yang pertama. Yang Illa. pertama apa yang kedua? Illa. Yang pertama. Tanpa dengung, tanpa ditahan. Oke. Sekarang turun ke bawahnya, barisan bawahnya, yang Robbi. Waduh. Oke. Diam dulu. Robbi atau Robbi? Yang mana bacanya yang benar? Yang pertama, yang Robbi. Robbi. Oke, berarti nggak termasuk dengung ya, walaupun dia bertasdid ya. Iya. Nah, guna sadada ini dia fokus ke nun sukun nun yang bertasdid sama mim yang bertasdid. Coba kita cari nih di ayat Al-Kahfi aja. Nggak usah puter-puter kemana-mana, biar teman-teman bisa di ayat 20. 26 pun ada video mimi Ustaz. Yang ayat 20 dulu, kita bahas guna sadadahnya dulu. Jangan idgham mimi. Inna. Oke, sekarang saya baca. Ini kan dia, guna sadadah itu adalah apabila ada nun yang bertasdid atau mim yang bertasdid, maka bacanya itu ditahan 2 harakat dan didengungkan. Ingat, jangan hanya ditahan, tapi didengungkan. Ditahan 2 harakat, lalu didengungkan. Nah, contoh bacanya. Innahum atau innahum. Yang awal. Oke. Innahum. Nah, dia tidak ada unsur idghamnya, tidak ada unsur ikhfa-nya, tapi dia bacanya ditahan lalu didengungkan. Itu namanya gunnah sadada. Hurufnya ada 2, nun yang bertasdid sama mim bertasdid. Coba di atasnya. Di atasnya perhatikan, di atas ayat 20 tuh. Pas banget tuh di atasnya. Birizkim minhu. Oke. Itu termasuk guna sadada atau idgham biguna? Idgham biguna. Oke, cara bacanya gini kan? Birizkim minhu. Nah, dia hanya didengungkan. Birizkim minhu. Hampir sama kan? Nun yang guna sadada sama idgham biguna kan? Ya. Nah, di depannya juga dengung itu, Ustaz. Birizkim minhu. Nah, ya kan? Sama-sama dengung kan? Sama nggak dengung? Nah, tapi kan dia udah ada tajwidnya sendiri. Nah, kasrotain ketemu mim, maka dia idgham biguna. Kalau ini khusus nun yang bertasdid sama mim bertasdid di gunna sadada. Inna atau ummi. Di depannya juga dengung itu. Pak Ya, Safawi. Mana Iksafawi? Ya. Tikum. Nun bertasdid berarti nunnya sukun atau hidup? Hidup nun bertasdid. Oke, sekarang berarti mengerti ya tentang gunna sadada? Mengerti, insyaallah. Insyaallah. Paham berarti ya? Ibu Matlin, Ibu Maimunah, paham? Insyaallah, Ustaz. Alhamdulillah. Senang sekali rasanya. Oke, sekarang matsila qasirah sama matsila tawilah. Tanya dulu, Tan. Ya, boleh. Siapa ini yang mau tanya? Jadi, kalau ada istilah idgham bila guna. Ya, idgham bila guna kenapa?
Tadi kan hanya idgham biguna. Ada saya pernah mendengar idgham bila guna. Oke, Pak Budi. Hukum nun sukun dan tanwin terbagi menjadi 4. Yang pertama ada hukum izhar. Ada hukum idgham. Idgham itu terbagi menjadi 2 di nun sukun sama tanwin. Ada idgham biguna sama idgham bila guna. Nah, idgham biguna itu artinya idgham artinya memasukkan. Nah, biguna artinya bi itu dengan. Nah, gunah itu dengung. Jadi memasukkan sesuatu dengan dengung. Nah, itu idgham biguna. Yang tadi dibahas. Nah, kalau idgham bila guna itu memasukkan huruf dengan tidak dengung. Nah, bi itu dengan, la itu tidak. Nah, tidak dengung. Nah, hurufnya ada 2. Lam sama ro. Nah, itu nggak boleh dengung. Nggak boleh dengung dia. Nah, coba kita lihat nih, dipraktekin nih di nun sukun ketemu lam atau tanwin bertemu lam. ketemu. Coba dilihat di sini. Biar Pak Budi bisa tahu yang idgham bila gunah tuh yang mana nih. Setiap pertanyaan yang harus kita perhatikan di sini, setiap pertanyaan itu adalah suatu ilmu buat kita semua ya. Karena ada juga yang nggak berani bertanya nih. Saya malu nih bertanya nih, tapi ada teman yang mewakili untuk bertanya. Jadi jangan menganggap suatu pertanyaan itu negatif ya. Ayat 7 Ustadz Al-Kahfi. Oke, ayat 7 Bu Sinta. Ini Natal. Oke, Pak Budi coba cek ayat 7. Ya. Udah? Oke. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Nah, tidak ada dengung. Natal laha. Nah, kalau dengung itu sesuatu yang berkaitan sama hidung. Nah, itu dengung. Zinatal laha. Nah, enggak ada dengung kan? Coba Pak Budi baca. Zinatal laha. Oke. Itu tidak dengung. Nah, kalau yang dengung itu idgham bigunah. Idgham bigunah itu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, mim, nun dan waw. Yanmu. 4. Di mana nih, di ayat berapa nih? Al-Kahfi ayat 17 tuh bisa. Ayat 17. Pak Budi coba ayat 17. Yang terakhir. Lahu waliyam mursyida. Nah, Mayyah. Nah, Mayyah itu ada gunahnya. Ya, sebentar. Ya, Mayyah. Nah, tapi idgham bigunah ini tidak terlalu dengung. Kenapa? Karena dia tipis dengungnya. Beda sama idgham mimi sama gunah sadada. Dengungnya kuat sekali sama ikhfa safawi. Itu dengungnya kuat. Misalnya gunah sadada kan inna atau ikhfa juga dengungnya kuat. Tapi kalau idgham biguna memang nggak terlalu kuat. Mayyah. Mayyasya. Kalau idgham itu apa Ustaz, yang seperti apa? Apa? Idgham mimi yang seperti apa? Mim sukun ketemu mim. Ya, ayat 21 ada tuh. Ayat 16. Ayat 16 kali. Mana? Ayat berapa? 16 ada. 16. Rabbukum mirrahmah. 16. 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 16
Rabbukum mirrahmah. Ya, mim sukun ketemu mim. Kalau idgham, lihat. Kalau mim sukun, hukum mim sukun tuh ada 3. Ada izhar, ada idgham, ada ikhfa. Izhar safawi, hurufnya selain mim dan ba. Kalau ikhfa safawi, mim sukun ketemu ba. Kalau idgham mimi, mim sukun ketemu mim. Idgham mimi. Oh iya. Paham ya? Lakum rabbukum Cara baca gimana? Yang syurlakum. Nah, itu ada kalau dengung pasti bergetar tuh, bibir bergetar, hidung gatel. Kalau dengungnya sampai 6 harakat udah bersin dah. Kalau masih 2 harakat masih enjoy. Mau apa? Pupuk. Katanya mau makan tapi kok pupuk. Ya udah, 2 menit lagi. 2 menit lagi. 2 menit saja. Ya. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin saya sudah, mungkin teman-teman tadi, iya, sabar nak, sebentar lagi udah selesai nih. Ya, sebentar lagi selesai ya. Duduk sama mau. Ntar makannya baru sama ayah, kalau mau makan. Oke, kita sudah jelaskan berapa bagian tajwid. Kang Obur, Pak Pardal, kuncen-kuncennya Hasinah Tahsin, ada Pak Pardal, Kang Obur. Kalau 2 ini udah muncul di grup, itu insya Allah yang lain juga akan muncul. Tapi kalau Pak Pardal sama Kang Obur ini nggak muncul, itu yang lain pasti tanda tanya, muncul nggak ya? Nah itu jangan sampai nih Kang Obur sama Pak Pardal kalau udah koreksi, itu udah harus cepet-cepet benerin ya. Jangan tunggu-tunggu nanti. Misalnya Bu Widya dibetulkan sama Kang Obur. Bu Widya, saya rasa ada yang salah nih bacanya. Atau saya yang salah dengar, atau memang bacanya nggak sesuai. Itu langsung cepet-cepet dicek. Karena kalau nggak dicek nanti bahaya itu. Paham ya? Oke, ini untuk Pak Budi yang baru bergabung, saya sangat berharap, bukan artinya saya berharap supaya ngambil waktunya Pak Budi, tapi saya sangat senang kalau Pak Budi itu ikut bergabung, lebih aktif lagi. Kalau kiranya nggak terlalu sibuk, bisa usahakan waktu luangnya dipakai untuk tadarus maupun bahas-bahas tajwid-tajwid yang ada di Al-Quran. Karena itu penting. Karena itu penting juga buat kita secara bersama-sama. Karena kenapa? Tanggung jawab kita yaitu mensyiarkan agama Islam. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Jangan sampai nanti Bu Yuyu udah bisa baca Quran nggak mau menyampaikan. Itu celaka itu juga. Saya juga termasuk nih. Bu Fitri nanya, Pak Ustadz ini hukumnya apa ya matsilah tawilah sama matsilah qasirah? Tanya aja tuh sama temennya yang lain. Saya mah kurang paham. Nah itu celaka tuh, nggak boleh begitu kalau udah tahu. Nah kalau Kang Obur sudah memaksimalkan itu, setiap ada kesalahan di grup dikoreksi supaya jadi manfaat. Teman-teman nggak perlu ambil pusing kalau sudah dikoreksi, dicek, dipahami betul-betul, kalau memang salah diperbaiki. Kalaupun ada sesuatu yang kiranya, waduh saya belajar kemarin dengarnya itu matobi'i, tapi Kang Obur dengarnya matiwat. Nah, itu nggak apa-apa didiskusikan atau dimusyawarahkan supaya hasilnya jadi manfaat. Jangan, saya maunya matiwat, Kang Obur maunya matobi'i. Akhirnya nggak ada yang nggak ketemu. Nah, nggak ketemu, jangan sampai kayak gitu. Ada penyampaian. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup, alhamdulillah. Cukup malam ini. Walaupun ini sebentar, kita seminggu sekali. Kita usahakan mudah-mudahan kita maksimalkan 2 jam ini menjadi waktu yang bermanfaat untuk kita. Amin. Pokoknya yang sulit baca Quran, mungkin sebulan pertama aja bingung. Nanti di bulan kedua, Bu Sri Hartati
begini loh Bu, begini loh Bu. Nah, itu udah seperti itu nanti. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan ini menjadi suatu manfaat dan mudah-mudahan nggak jadi tidak membuat kita jadi angkuh sama ilmu yang kita dapat. Terus kita menebarkan kebaikan dan manfaat. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustaz. Terima kasih Ustaz.